Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Sebuah benda beratnya 10 Newton berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, ini begini. Kalau menemui soal seperti ini, pada benda tersebut bekerja sebuah gaya, ini yang digunakan hanya ini saja, terus dikalikan dengan ini. Nah, ingat, dalam fisika itu dikenal dengan MKS, meter kilo sekon. Jadi ini kita jadikan ke meter, itu meter kilogram sekon MKS. Jadi ini dijadikan ke meter. Kalau dijadikan meter ya dibagi 100 ya. Kita coret jadi 0,5 meter. Nah, W sama dengan F kali S. F nya ini 20 dikalikan 0,5. 0,5 itu kan setengah ya, langsung setengah saja ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10, itu joule. Bisa jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut langsung nomor 2. Soal selanjutnya, sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ini kan per. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Usaha total yang dikerjakan pada benda selama beberapa saat tersebut adalah, ini berkaitan dengan energi kinetik. Energi kinetik itu berkaitan dengan kecepatan. Kalau energi potensial berkaitan dengan ketinggian. Sehingga ini usaha totalnya ya berkaitan dengan energi kinetik ya. Maka W sama dengan delta EK atau energi kinetik. Maka kalau delta EK ya setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Baik, karena masanya sama ya kita keluarkan saja setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, ini kalau dikalikan sifat distributif ya setengah, ini kita kalikan begini ya, kembali lagi ke sini ya, biar cepat saja rumusnya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya setengah M. Setengah M kita masukkan saja ya, langsung 2 ya. M nya masanya 2 kali 2 V kuadrat. V2 kuadrat itu 5 kuadrat ya, 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat ya. Kita hitung dulu, ini setengah kali 2 ya, kita coret saja ini habis. Ini sisa 25, jadinya 25 dikurangi 16 ya. Nah, ini kan sudah habis, tinggal 1 ya. 1, 25 dikurangi 16 itu 9 ya. 9 dikali 1 ya tetap 9 joule. Yang B udah kok ini. Nah, ini kemudian berkaitan dengan energi potensial ya. Ini seorang anak memindahkan sebuah buku yang jatuh di lantai ke atas meja. Massa buku adalah 300 gram dan tinggi meja dari lantai adalah 80 cm. Jika kecepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan usaha yang diperlukan. Nah, ini energi potensial karena berkaitan dengan ketinggian. Oke, dan ingat MKS ya, meter kilogram sekon.
Ini jadikan kilogram dulu, dibagi 1000. MKS ya, meter kilogram sekon. Kita jadikan kilogram dulu, ini dibagi 1000 ya. Nah, jadi 0,3 ya, komanya geser ke kiri. Sekarang tingginya kita jadikan meter, jadi dibagi 100 ya. 80 dibagi 100 jadi 0,8 meter ya. Tinggal dikalikan energi potensial. Jadi ini usaha totalnya itu delta energi potensial ya, karena tidak ada V2 yang tidak ada H2 atau itu ya nggak usah, tadi langsung MGH ya. Rumusnya adalah M kali G kali H. Masanya 0,3 kg, gravitasinya sudah ditentukan, ini 10, ketinggiannya 0,8 meter. Nah, ini 10 kali 0,3 itu komanya sudah hilang ya, tinggal 3 dikalikan 8 itu 24, ada satu koma ada satu angka di belakang koma. 24 ya, ada satu angka di belakang koma. 0,8 ini ya, 0,3 kali 10 komanya ini habis, tinggal 3 kan. 3 dikalikan 0,8 itu sama dengan 3 kali 8 itu aja, tapi ada satu angka di belakang koma, jadi 2,4 joule ya, yang C ya. Udah kan? Nah, ini soal selanjutnya. Sebuah balok ditarik gaya F sama dengan 120 Newton yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Jika balok bergeser sejauh 10 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada balok. Nah, kalau ditarik modelnya kan begini ya, ditarik pakai tali ini, misalkan ditarik ini sudutnya, membentuk sudutnya itu di sini, ini sudutnya 37 derajat. Untuk saya bikin yang besar saja ya gambarnya, di sini gambarnya saya gambar di sini, ini dengan balok ditarik. Nah, bentuk sudut 37 derajat. Kalau model soal seperti ini itu pakai cos ya. Kalau soal bidang miring seperti ini ya, ini pakai sin. Nah, ini pakai cos. Misalkan tidak ada nilai cos, ini berarti pakai cos gitu ya. Dan biasanya pakai 37 derajat dan 53 derajat. Sin 53 derajat nanti nilainya sama dengan ini. Biasanya seperti itu. Nah, ingat rumus F. Rumus usaha itu kan F kali S. Nah, karena ada sudut, maka jadi F X kali S. Nah, Fx ini nanti jadi F cos X ya, cos sudutnya ini dikalikan S. Nah, gayanya ini kita masukkan F nya 120. Nah, dikalikan cos 37 derajat dikalikan S, jaraknya sudah meter ya, langsung masukkan 10. Oke, sekarang kita masukkan nilai cosnya 4/5 dikali 10. Kita coret ya, ini bisa kan, coret. Nah, ini 4 kali 8 4 kali 2 8 ya, ini
8 kali 120. Kita kalikan ininya saja, nolnya ini kita simpan. 2 kali 6 itu 2 kali 8 itu 16 ya. 1 kali 8 tambah 1 96, nolnya kita munculkan lagi ya. Jadi 160 joule, 960 joule. Nah, ini yang E ya. Kalau bentuk ditarik itu pasti pakai cos. Nah, kalau bidang miring ini pasti pakai sin. Ya, lanjut ke soal selanjutnya. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda bermassa 10 kg melalui bidang miring licin dengan kemiringan 53 derajat seperti gambar di samping adalah, ya ini begini ya bentuknya. Ini ada sudut 53 derajat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau bidang miring begini menggunakan sinnya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Nah, ini berkaitan dengan tinggi. Berkaitan dengan tinggi itu energi potensial. Rumusnya sama dengan energi potensial. Berarti MGH. Jadi usahanya sama dengan M kali G kali H. Nah, begini, karena ada sudutnya maka ya menggunakan sin ya. Karena bidang miring ya pakai sin, kalau ditarik tadi pakai cos. Begitu saja gampangnya. Jadi sin 53 derajat. Kita masukkan nilainya ya. Oh ya, sin 53 derajat itu nilainya sama dengan cos 37 derajat. Ini biasanya fisika pakai sudut itu biasanya. Pakai sudut 53 derajat dan 37 derajat. Jadi kita masukkan nilainya, ini nanti 4/5 ya. Kita masukkan nilai massanya 10 kg. Percepatan gravitasi itu kan biasanya 10 ya. Hanya ini ketinggian miringnya ini 10. Nah, agar lurus kan ini kan yang dicari ya. Makanya itu pakai sin. Sin itu kan demi ya, depan miring. Kalau cos itu samping miring. Kalau tangan ya desa, depan sama samping. Ini sinnya, sin 53 derajat itu tadi 4/5 ya. Nah, ini bisa kita coret, ini 10/5 itu jadi 2 ya. 2 kali 4 itu 8, 8 kali 10 80, 80 kali 10 sama dengan 800 joule. Ya, mudah sekali fisika itu. Ya memang kuncinya memang harus paham rumus saja, hafal rumus. Nah, ini ada pada FR soal ini, soal gravitasi ini. Ada 2 orang dengan jarak 100 cm dengan masing-masing beratnya 50 kg dan 75 kg. Ditanyakan gaya tarik atau gravitasinya itu berapa. Rumusnya ya seperti ini memang. Oke, kita masukkan ya. Oh ya, ini masih cm. Ingat MKS ya, meter kilogram sekon ya. Berarti ini kita jadikan ke meter, dibagi 100 ya. 100 cm dibagi 100 ya, tetap dia jadi 1 ya. Jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Oke, kita masukkan nilainya ke dalam rumusnya. Rumusnya kan sama dengan F sama dengan G dikali M1 kali M2 diper R kuadrat jaraknya ya. Kita masukkan nilai G. Oh, G itu ini ya. Ini yang perlu dihafal juga. Konstanta
gravitasi. Ini perlu dihafal nilai konstanta G. G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Tapi biasanya di soal sudah ada sebenarnya nilai G ini harusnya berapa yang digunakan. Cuman kadang juga tidak ada, jadi kita harus tahu ini G nya itu berapa. Tapi biasanya itu selalu ada, nilai G itu berapa itu selalu ada yang digunakan. Jadi 50 dikalikan 75 dibagi R kuadrat, ini 1 kuadrat. Nah, ini 50 kalikan 75, 6,67 dikali 50 dikali 75 berapa? 6,67 kita kalikan dulu dengan 50 terus dikalikan dengan 75. Kalau dibagi 1 kuadrat ya dibagi 1 ya tetap ya. Jadi perkaliannya 25.000 12,5. Ini kan jelas nolnya ini kan kalau dikalikan ini kan pindah geser ke kanan ini ya. Sama saja dengan 66,7 dikali 5 dikali 75 itu. Jadi koma ya satu angka saja yang di belakang koma kali 10 pangkat min 11. Nah biasanya kalau tidak ada jawabannya, loh ini kok begini, kok gak ada jawabannya, itu kita tambahkan lagi seperti ini kita rubah lagi ya. Nah, kalau kita hilangkan komanya itu dikalikan 10 pangkat min 1 terus dikalikan lagi dengan 10 pangkat min 11. Nah ini kalau perkalian bilangan berpangkat gini yang sama ininya ya, yang angkanya sama itu dijumlah ya, min 1 ditambah min 11 itu min 12 sehingga nilainya kita rubah jadi kali 10 pangkat min 12. Soal selanjutnya, bintang Sirius merupakan bintang paling terang yang terlihat di malam hari. Bila massa bintang Sirius 5 kali 10 pangkat 31 kg dan jari-jarinya 2,5 kali 10 pangkat 9 meter, maka tentukan gaya yang bekerja pada sebuah benda bermassa 5 kg yang terletak di permukaan bintang ini. Nah, ini rumusnya sama dengan ini. Oke, kita masukkan rumusnya dulu. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, ini ternyata konstanta gravitasinya ini tidak diketahui lagi. Jadi kita sepertinya memang wajib untuk menghafalkan ini. Konstanta gravitasi yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah M1 nya ini masanya bintang Sirius ini kali 5 10 pangkat 31 dikali M2 nya ini ya massa bendanya di per R kuadrat 2,5 kali 10 pangkat 9 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan dulu yang ini dulu, yang bawah ini. Nah, ingat ya, kalau 2,5 kali 10 pangkat 9 kuadrat itu sama dengan 2,5 kuadrat dikali 10 pangkat 9 kuadrat. 10 pangkat 9 kuadrat ini pangkatnya dikalikan, 9 dikalikan 2.
Oke, paham ya? 2,5 kuadrat itu tidak usah kita kuadratkan dulu. 2,5 kuadrat itu kan 2,5 kali 2,5. Kita tulis dulu 2,5 kali 2,5. Nah, 10 pangkat 9 kuadrat, 9-nya ini kalikan 2 jadi 18, maka jadi 10 pangkat 18 ya. Oke, nah lihat ini 10 pangkat 31 sama 10 pangkat 18. 10 pangkat 18 kalau naik ke atas ini jadi 10 pangkat min 18. Jadi nah, maka bilangan perpangkatnya ini dikurangi ya. Nah, 31 dikurangi 18. Nilainya kan sama 10 ini. Jadi 31 dikurangi 18 itu 31 dikurangi 18 itu 13 ya. Atau kita coret saja langsung kalau sudah paham. Ini jadi 10 pangkat 13. Nah, kenapa kok tidak saya kuadratkan dulu? Ini gampang nanti. Soalnya apa? Atasnya ada 5. 5 dibagi 2,5 ini bisa yaitu 2 ya. Nah, ini bisa kita coret, Ini jadi 2, jadi 2. Ini 10 pangkat min 11 ya. Nah, 10 pangkat min 11 ini kita temukan dengan 10 pangkat 13. 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 13 ini pangkatnya dijumlahkan kan, min 11 ditambah 13 itu 2, atau 13 dikurangi 11 2 ya kan. Jadi 6,67 nilainya itu kali 10 pangkat 2 kalikan ini 2 kalikan 2. Lihat koma ini ada 10 pangkat 2 itu sama dengan dikalikan 100. Kalau 6,67 kalikan 100, komanya habis ya, karena ada 2 nol kan, 1, 2, 100 kan nolnya ada 2, 1, 2, jadi tinggal 667 dikalikan 2 kali 2, 4. Kita hitung 667 kali 4 berapa? 7 kali 4 28 ya. Nyimpen 2, 6 kali 4. 6 kali 4 ini 24 ya. 24 ditambah 2, 26. Nyimpen 2. Nyimpen 2 lagi. 6 kali 4 itu 24. 24 tambah 2, 26. Nah, ini jawabannya 2668 Newton yang D. Oke, selanjutnya perbandingan massa planet A dan planet B adalah 2:3, sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1:2. Jika berat benda di planet A itu W, maka berat benda tersebut di planet B adalah begini. Ini tetap urusannya sama dengan usaha atau W atau gaya juga ya. W itu tetap sama dengan F A. Nah, gayanya A, planet A ini. Nah, kita perbandingkan dulu masanya. MA dibanding MB itu kan sama dengan 2/3. Nah, ingat ya, kita kalikan silang. MA kali 3, MB kali 2. 3MA sama dengan 2MB. Nah, MB sama dengan ini 2, kalau kita pindahkan sini kan jadi per ya, sehingga MB sama dengan 3/2-nya MA. Nah, terus kita hitung ini dari perbandingan jari-jarinya.
R A dibanding R B sama dengan 1/2. Nah, ini kita cari RB-nya dulu, karena nanti kita menghitung planet B-nya dulu. Gaya di planet B, berat benda di planet B. Ini kan sama dengan kalau RA-nya ke sini kan RA per setengah kan sebenarnya. Ya, RB ini kan RA per setengah ini. Nah, kalau per setengah kan jadi dikalikan 2/1. Sama dengan 2/1 kali RA atau 2RA. Nah, tujuannya buat apa ya? Ini nanti FB itu sama dengan G ya, kali kan MA kali MB. F nya itu kan gini, F rumusnya F yang gini, diper ya, diper RB. Ini pakai RB ya, ini FB ya, RB kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya G gak usah kita masukkan dulu, karena ini menghasilkan ini ya, W sini saja, tidak sampai selesai karena soal perbandingan ini. Nah, MB nya kita masukkan 3/2 ini. Tiga per 2 MA diper RB kuadrat. Nah, 2RA kuadrat, 2RA kuadrat. Saya lanjutkan di sini ya. Jadi G sama dengan MA kali 3/2 MA diper, nah 2 kali RA kuadrat ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali RA pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 kali RA pangkat 2. Nah, ingat kalau seperti ini itu kan 2-nya turun ke sini ya, atau sama dengan dikalikan 1/4. 3/2 dikalikan 1/4, ini kan 4/1. 32 dibagi 4 itu kan sama dengan 32 dibagi 4/1. Nah, 4/1 kalau diputar sama dengan 3/2 kali 1/4. Atau gampangnya 2-nya ini turun ke sini dikalikan 4, 2 kali 4 itu 8. G sama dengan MA kali 3 MA per 8 RA kuadrat. Ya, lihat ini sama ini kita pisahkan. Ini kan yang saya lingkari ini kan rumusnya FA, sehingga FB nya yang saya lingkari ini kan rumusnya MA. Jika G MA kali MA diper RA kuadrat itu kan rumusnya FA, rumusnya ini ya, rumusnya ini. Sehingga kalau kita rubah 3/8 FA atau 3/8 W sama dengan FA ini, maka jawabannya yang A. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.